Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan film, Babang Santuy mau kasih tahu kalian bahwa nanti ada penambahan admin baru yang bakal mengisi suara di channel ini. Jadi nanti bergantian membawakan cerita filmnya selang-seling dengan Babang Santuy. Ya, Babang Santuy juga ngisi kok tetap, oke? Kenapa ini dilakukan? Ya, jadi Babang Santuy butuh tambahan pengisi suara agar tidak kerepotan untuk upload videonya. Dan insya Allah bisa setiap hari uploadnya, kita doakan saja. Oke, terima kasih pengertiannya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film dengan judul Grafted yang dirilis pada tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Cerita ini dimulai dengan seorang gadis bernama Wei yang suatu hari sedang menggambar bunga yang ada dalam buku milik ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa bunga itu adalah bunga bangkai yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik para lalat. Selain itu, Wei dan ayahnya memiliki bekas luka aneh di wajah mereka. Ayah Wei yang seorang ilmuwan sangat ingin menemukan cara untuk menyembuhkan bekas luka tersebut. Suatu hari, ia menciptakan cairan khusus dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Ia mencoba untuk mengujinya dengan menyuntikkannya ke kulit binatang dan menempelkan pada wajahnya yang terluka. Awalnya, kulit itu mulai sembuh dan ayahnya merasa sangat gembira. Namun tiba-tiba, kulit itu tumbuh secara cepat dan tidak terkendali, menutupi hampir seluruh wajahnya dan membuatnya kesulitan bernapas. Walaupun ayahnya mencoba untuk memotongnya dengan pisau, kulit itu terus tumbuh. Wei yang sangat panik berusaha menolong dengan menusukkan wajah ayahnya. Namun sayangnya, ayahnya tetap tidak bisa diselamatkan. Beberapa tahun kemudian, Wei yang kini sudah beranjak dewasa sangat tertarik dengan dunia sains. Ia akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Selandia Baru. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Bibi Ling, adik perempuan ayahnya. Bibi Ling sangat senang bisa bertemu Wei setelah sekian lama dan mempersilahkan Wei untuk tinggal bersamanya. Dalam perjalanan menuju rumah, bibinya bercerita bahwa suaminya telah meninggalkannya dan sekarang ia tinggal bersama putrinya bernama Angela. Begitu tiba di rumah, Wei bertemu dengan Angela dan langsung terkesan dengan kecantikannya. Bibi Ling berharap Wei bisa memberi pengaruh baik pada Angela yang sudah kehilangan koneksi dengan budaya keluarga dan bahkan tidak lagi bisa berbicara bahasa Mandarin. Wei mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya itu. Ia bahkan membuat sebuah tempat khusus untuk mengenang ayahnya dan mencoba makanan khas Selandia Baru. Keesokan harinya, Wei memulai hari pertama kuliahnya di kampus. Di jalan, ia bertemu dengan seorang pria tunawisma bernama John yang juga memiliki cacat tubuh. Wei bertanya mengenai arah menuju gedung sains dan John dengan ramah menunjukkan jalannya. Di kampus, Wei mengikuti kuliah yang diajarkan oleh Dr. Paul, yaitu seorang profesor. Wei memilih duduk di bangku belakang, sementara sepupunya, Angela, duduk di depan bersama teman-temannya, Eve dan Jasmine. Setelah kuliah berakhir, Dr. Paul membagikan hasil ujian dan Wei satu-satunya yang memperoleh nilai sempurna yaitu 100. Semua orang sangat terkejut dan mengagumi prestasinya. Dr. Paul kemudian mengumumkan bahwa ia sedang mencari asisten laboratorium dan membuka kesempatan bagi siapa saja yang berminat. Setelah itu, Wei mengunjungi laboratorium sains dan membuka buku catatan milik ayahnya untuk melanjutkan penelitian yang belum selesai. Tiba-tiba, Dr. Paul datang dan melihat buku itu. Ia bertanya tentang isi buku yang ditulis dalam bahasa Mandarin, dan Wei dengan ragu mengungkapkan bahwa buku itu milik ayahnya dan dia ingin melanjutkan penelitian ayahnya. Dr. Paul menyadari potensi besar dalam diri Wei dan menawarkan untuk menjadikan asisten laboratorium. Ia juga berjanji bahwa jika Wei berhasil, ia akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam percobaan ilmiah.
Wei dengan antusias menerima tawaran tersebut. Suatu hari, Angela mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Saat mereka melihat sebuah kuil kecil yang Wei buat untuk mengenang ayahnya, mereka mulai mengejek dan merasa aneh dengan foto-foto serta barang-barang yang ada di sana. Ketika mereka menemukan foto ayah Wei, mereka terkejut melihat bekas luka di tubuhnya. Angela pun bercerita bahwa Wei juga memiliki bekas luka yang sering dia tutupi dengan syal. Rasa penasaran membawa mereka masuk ke kamar Wei, yang dimana mereka menemukan banyak foto hewan dan serangga yang telah dipotong-potong. Mereka merasa takut dan segera meninggalkan kamar itu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu untuk menonton film. Wei yang baru pulang ikut bergabung. Namun kehadirannya membuat Angela dan teman-temannya merasa tidak nyaman. Mereka pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Wei sendirian. Di tempat lain, Profesor Paul menerima email dari komite penelitian yang mengabarkan bahwa dana untuk penelitiannya akan dihentikan kecuali ia bisa menemukan sesuatu yang baru dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya setelah kelas, Wei melihat Angela dan teman-temannya berkumpul bersama. Wei merasa iri karena mereka tampak akrab dan bahagia, lalu dengan canggung mengajak mereka mencoba makanan Cina favorit ayahnya. Walaupun awalnya ragu, mereka setuju untuk mencobanya. Namun saat makan, Angela terlihat tidak nyaman dan sama sekali tidak mau menyentuh makanan itu. Sementara itu, Wei mulai makan ceker ayam dengan tangan kosong, tanpa menggunakan sendok atau garpu, yang membuat Angela dan Eve merasa jijik dan pergi tanpa mencicipi makanannya. Jasmine mencoba sedikit, namun akhirnya ikut meninggalkan meja. I'm so sorry, Wei. I should probably go. Di perjalanan pulang, Wei bertemu dengan John dan berbincang sebentar. Wei menunjukkan bekas lukanya dan menceritakan bahwa ibunya pernah berkata, mungkin nenek moyangnya melakukan kesalahan besar sehingga ia terlahir dengan penampilan yang buruk. Namun, John tidak setuju dan meyakinkan Wei bahwa dia tetap cantik. Tak lama setelah itu, Profesor Paul menawarkan tumpangan kepada Wei. Ia mengungkapkan bahwa dia ingin fokus pada penelitiannya dan percaya bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Wei sangat senang dengan kesempatan ini. Sesampainya di rumah, ia membagikan kabar gembiranya kepada foto ayahnya. Namun tiba-tiba, Wei mendengar suara dari kamar Angela. Ia mengintip dan melihat Angela bersama pacarnya, Josh. Sayangnya, anjing Angela menyadari kehadiran Wei dan mulai menggonggong keras. Angela pun marah menegur Wei dan menyuruhnya untuk menjauh baik di kampus maupun di rumah. Angela juga mengungkapkan bahwa dia tidak suka rumahnya berbau dupa dan makanan aneh. Kata-kata itu sangat menyakiti hati Wei. We need to set some house rules, okay? The auntie-ling this and the auntie-ling that. Keesokan paginya, Wei dan Profesor Paul bekerja keras untuk mempelajari rumus milik ayah Wei. Mereka menyadari ada satu bahan yang hilang, yaitu sesuatu yang bisa membantu menyatukan jaringan kulit. Mereka pun melakukan banyak percobaan untuk menemukan bahan yang tepat, tetapi semuanya gagal. Hari demi hari berlalu, dan meskipun usaha mereka tidak membuahkan hasil, Paul mulai kehilangan kesabaran dan sering memarahi Wei, meskipun itu bukan kesalahannya. Lalu pada suatu hari, Jasmine datang ke laboratorium dan bertanya apakah Profesor Paul masih membutuhkan asisten. Tanpa diduga, Paul menjawab iya dan memberinya selembar kertas untuk ditandatangani. Setelah itu, Jasmine dan Wei pulang bersama. Di perjalanan, Jasmine meminta maaf kepada Wei. Ia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk merebut pekerjaannya dan mengerti betapa sulitnya beradaptasi di lingkungan baru. Jasmine mengajak Wei untuk saling menjaga satu sama lain. Wei merasa lebih baik setelah mendengarnya. Namun perhatiannya tiba-tiba tertarik pada brosur bunga bangkai yang ia lihat. Bunga itu mengingatkan pada masa kecilnya dan ayahnya. Lalu pada malam hari, Wei menyelinap ke sebuah pameran bunga bangkai langka. Ia mencuri sedikit cairan dari bunga tersebut dan kembali ke laboratorium. Wei kemudian menggunakan cairan itu sebagai bahan terakhir yang ia butuhkan untuk melengkapi rumus ayahnya. Sementara itu di ruangan lain, Profesor Paul sedang berselingkuh dengan Eve. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari laboratorium. Paul terkejut saat melihat Wei di sana.
yang sedang mengambil sedikit kulit dari pahanya dan menggantinya dengan kulit binatang yang telah dicampur dengan formula barunya. Dan ajaibnya, kulit itu langsung menyatu dan sembuh dengan sempurna. Ya, percobaan akhirnya berhasil. Tak lama kemudian, Paul mendekati Wei dengan penuh semangat, dan Wei menunjukkan hasil percobaannya yang sukses. Namun, Eve salah paham dan buru-buru mengambil foto momen tersebut. Eve kemudian mengajak Wei untuk bergabung dalam acara malam khusus perempuan. Sementara Paul menyadari bahwa Wei telah meninggalkan buku catatan milik ayahnya. Karena penasaran, Paul menelpon temannya dan meminta bantuan untuk menerjemahkan tulisan dalam bahasa Mandarin. Sementara itu, Eve mengirimkan foto yang ia ambil kepada Angela. Begitu melihatnya, Angela langsung merasa marah dan segera pulang untuk menghadapi Wei. Di sisi lain, Eve membawa Wei ke suatu tempat yang jauh dan sepi. Di sana, Eve menuduh Wei tidur dengan Profesor Paul untuk mendapatkan nilai tinggi. Wei mencoba membela diri, menyatakan bahwa itu tidak benar. Namun, Eve tidak percaya padanya. Eve pun pergi begitu saja, meninggalkan Wei sendirian di tempat yang terpencil. Wei terpaksa berjalan kaki berjam-jam untuk kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Wei terkejut mendapati Angela sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Ketika melihat kuil yang dibuat untuk ayahnya hancur, Wei panik dan berkata bahwa leluhur mereka pasti akan marah dan mengutuk mereka. Namun Angela tidak peduli. Ia langsung menyerang Wei dengan kasar, berusaha mencekiknya hingga Wei hampir kehabisan nafas. Tiba-tiba Angela pun jatuh dan meninggal seketika. Wei sangat ketakutan dan merasa menyesal. Ia mencoba membangunkan Angela, namun itu sudah terlambat. Dalam kebingungannya, Wei membawa tubuh Angela ke kamar mandi dan mulai merencanakan sesuatu. Ia mencabut sumpit dari tubuh Angela, lalu mulai memotong kulit wajahnya sendiri. Kemudian, Wei menempelkan kulit Angela ke wajahnya. Meskipun rasa sakit yang sangat luar biasa, Wei terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Begitu semuanya selesai, Wei melihat dirinya telah berubah total. Ia kini menjadi Angela, bahkan bekas lukanya pun menghilang. Beberapa saat setelah itu, Bibi Ling kembali ke rumah. Wei yang kini menyamar sebagai Angela berpura-pura menjadi sepupunya dan bertindak seperti biasa saja. Bibi Ling sama sekali tidak curiga dan bahkan memeluk Wei dengan penuh kasih sayang tanpa menyadari bahwa tubuh Angela yang sebenarnya tersembunyi di bawah tempat tidur. Make hot chocolate for you? Calling you? Why didn't you answer me? Kemudian pada malam hari, Wei menonton video-video Angela untuk meniru cara berbicara dan gerak-geriknya. Tiba-tiba, Bibi Ling mengetuk pintu kamar dan memberitahu bahwa dia akan pergi bekerja selama seminggu. Bibi Ling juga meminta maaf karena selama ini terlalu sibuk dan jarang menghabiskan waktu bersama putrinya. Keesokan harinya, Wei pergi ke kampus dengan menyamar sebagai Angela. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi populer dan diperhatikan oleh banyak orang. Setelah kelas selesai, dia bergabung dengan Eve dan Jasmine. Tak seorang pun mencurigai bahwa dia bukanlah Angela yang sebenarnya. Lalu pada sore hari, Josh pacar Angela datang menjemputnya. Mereka pergi piknik ke hutan yang sepi. Wei merasa sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia memiliki pacar. Namun tiba-tiba kulit wajah Angela yang ia kenakan mulai terkelupas. Josh melihatnya dan panik. Saat mencoba untuk menjauh, dia terpeleset dan jatuh dari tebing. Wei yang sangat ketakutan dan dia pun segera pulang. Dia mencari buku catatan ayahnya namun tidak menemukannya dimanapun. Kemudian dia menyadari bahwa Profesor Paul pasti memilikinya. Wei mencoba menghubungi sang profesor tetapi tidak ada jawaban.
Sementara itu, Profesor Paul sedang mencari informasi tentang ayah Wei di internet dan membaca buku catatan itu dengan seksama. Di dalamnya, Paul menemukan gambar bunga bangkai dan akhirnya mengetahui bahan rahasia yang digunakan dalam formula tersebut. Di tempat lain, Wei mencoba menempelkan kembali wajah Angela ke wajahnya dengan cairan ajaib, tetapi dia mulai khawatir karena cairannya hampir habis. Sementara itu, Paul pergi ke pameran bunga bangkai untuk mengambil bagian dari bunga tersebut. Ya, meskipun bunga itu sudah mulai membusuk. Wei pun panik dan pergi ke laboratorium untuk mencari buku catatan ayahnya, namun tidak menemukannya. Karena merasa frustasi, Wei mencoba menghubungi Paul lagi. Namun, Paul menginformasikan bahwa buku catatannya sudah hilang. Paul juga menegaskan bahwa semua penelitian kini menjadi miliknya karena dia adalah ilmuwan utama. Hal ini membuat Wei sangat marah. Sebelum pergi, dia mencuri beberapa bahan laboratorium sebagai bentuk pembalasan. Keesokan harinya, Wei dan Eve pergi berbelanja bersama. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Wei untuk menginap. Ketika berada di dalam rumah, Eve mencium bau busuk yang sangat menyengat. Namun, Wei menjelaskan bahwa bau itu berasal dari barang-barang aneh milik sepupunya. Eve mulai merasa tidak nyaman dan menyadari bahwa kulit wajah Angela yang dikenakan Wei mulai rusak. Karena merasa aneh, Eve ingin segera pulang. Tetapi Wei mengatakan bahwa dia memiliki kejutan untuknya di lantai atas. Saat Eve lengah, Wei tiba-tiba menyerangnya. Eve sangat ketakutan dan langsung berlari keluar rumah. Ia mencoba bersembunyi di dekat kolam dan memutuskan untuk masuk ke dalam air dan menahan nafas agar tidak terlihat. Namun, Wei tahu keberadaannya di sana. Tidak hanya itu, Wei kemudian menyeret tubuh Eve kembali ke dalam rumah, lalu mulai mengelupas wajahnya sendiri dan wajah Eve. Keesokan harinya, Wei sudah berubah menjadi Eve, bahkan mengecat rambutnya menjadi pirang agar lebih mirip dengan Eve. Tiba-tiba, dua polisi datang ke rumah untuk mencari Angela. Wei mengatakan bahwa Angela sedang tidak ada di rumah. Polisi memeriksa rumah dengan cepat, namun mereka tidak menemukan apa-apa dan akhirnya pergi. Is there anything else I can help you with? Setelah itu, Wei pergi ke kampus seperti biasa. Di sana, Jasmine yang tampak khawatir memberitahunya bahwa dia sudah berusaha menghubungi Angela berkali-kali, tetapi tidak ada balasan. Jasmine juga memberitahunya bahwa Josh telah ditemukan tewas. Wei mulai merasa cemas. Dia juga melihat beberapa polisi di kejauhan sedang mencari Angela. Malam itu, Wei memotong tubuh Angela, memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke kolam. Wei juga membuat akun palsu dan mengirimkan pesan kepada kampus yang menuduh Paul telah tidur dengan seorang mahasiswi, menyertakan foto dirinya bersama Paul sebagai bukti palsu. Keesokan harinya, Paul langsung dipecat dari pekerjaannya dan reputasinya hancur. Wei kemudian pergi ke rumah Paul untuk mengambil buku catatan ayahnya, tetapi Paul menolak memberikannya dan mengusir Wei. Beberapa saat kemudian, Paul mulai melakukan eksperimen dengan cairan rahasia itu. Saat dia mengoleskannya ke kulit, kulit itu mulai menyatu dengan sempurna, yang berarti ia akhirnya berhasil. Paul sangat gembira dan mengirim pesan suara kepada Eve, ingin berbagi kabar baik dan mengundangnya untuk merayakannya. Tak lama kemudian, Wei tiba di rumah Paul. Ia melihat Paul membuka tempat rahasia di lemari minuman keras, mengambil beberapa obat dari sana dan pergi ke ruangan lain untuk menyiapkan minuman. Saat Paul tidak melihat, Wei mengintip ke dalam tempat rahasia itu dan menemukan sebotol cairan yang pernah ia buat. Wei segera mencurinya, tetapi tiba-tiba kulitnya mulai terkelupas. Karena panik, Wei pura-pura sakit kepala dan buru-buru keluar dari rumah itu.
Kemudian, Paul mulai curiga dengan sikap aneh Eve. Ia segera memeriksa tempat rahasia itu dan terkejut saat melihat botolnya hilang. Paul menyadari bahwa gadis yang bersamanya bukanlah Eve, melainkan si Wei. Wei sudah kembali ke rumah dan dengan susah payah mencoba mengelupas kulit wajah Eve. Tiba-tiba Jasmine datang berkunjung. Ia terkejut melihat wajah Wei yang memar dan heran melihat Wei mengenakan gaun milik Eve. Jasmine merasa kasihan dan mencoba menenangkan Wei, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mengajaknya untuk menginap di rumahnya malam itu. Wei pun akhirnya setuju. Namun saat Jasmine membuka kulkas, ia melihat potongan-potongan tubuh di dalamnya. Sebelum sempat berteriak, tiba-tiba kemudian Wei merasa sangat menyesal setelah itu. Jasmine adalah satu-satunya orang yang baik padanya, tetapi kini dia sudah tiada. Tak lama setelah itu, Paul datang ke rumah Wei dan menemukan Wei sedang duduk di ruangan gelap. Wei marah dan mengatakan bahwa jawabannya adalah hasil kerja keras ayahnya, tetapi Paul tidak peduli. Paul malah merasa bangga dan berkata bahwa ia telah berusaha bertahun-tahun untuk memecahkan masalah itu. Sementara Wei bisa menyelesaikannya hanya dalam satu sore. Kemudian Paul bertanya di mana botol cairan itu. Wei menjawab bahwa botol itu ada di lemari es. Namun tiba-tiba Wei menyuntikkan sesuatu ke Paul yang membuatnya pingsan. Saat Paul terbangun, ia terkejut mendapati dirinya terikat di atas meja. Lehernya terluka parah dan Wei menempatkan potongan daging ke dalam luka itu. Dia kemudian menyuntikkan cairan misterius ke luka Paul, membuatnya berteriak kesakitan. Seorang tetangga yang mendengar teriakan datang untuk memeriksa. Namun saat melihat Paul, ia terkejut melihat kulitnya mulai tumbuh secara aneh di sekeliling lehernya, menutupi hidung dan mulutnya yang membuatnya sulit bernapas. Wei berusaha membantu dengan memasukkan sedotan ke mulut Paul, tapi itu hanya memperburuk penderitaannya. Tetangga itu panik dan berlari keluar untuk menelpon polisi. Wei menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Ia cepat-cepat mengemas barang-barangnya dan mengambil botol cairan itu, lalu melarikan diri. Meskipun berlari secepat mungkin, polisi mulai mengejar jejaknya. Wei akhirnya tiba di stasiun kereta bawah tanah, yang dimana ia bertemu dengan seorang gelandangan baik hati bernama John. Wei memohon untuk disembunyikan di bawah selimutnya. Namun saat mereka bersembunyi, Wei tanpa sengaja menjatuhkan botol itu. Botol itu pecah dan cairannya tumpah ke tubuh mereka berdua. Tak lama kemudian, tubuh mereka mulai menyatu menjadi makhluk yang mengerikan dan tak terbayangkan. Di sisi lain, polisi menemukan jasad Angela, Eve, dan Jasmine, dan Paul masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Bibi Ling yang masih berduka atas kehilangan Angela, ia berjalan di jalan pada suatu hari dan melihat seseorang yang terlihat mirip dengan Wei. Dengan harapan, ia memanggil nama Wei, tetapi saat orang itu berbalik, ternyata bukan dia. Tiba-tiba, Bibi Ling melihat sosok menyeramkan yang terlihat rusak dan cacat, hasil gabungan antara tubuh John dan Wei. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.